sudah dikasih Tuhan, gimana liburannya? Atau cuma stay di rumah aja? Apapun itu, mari kita saksikan aja video berikut ini dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita saksikan. Bersama Yesus, itulah solusinya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini? Haleluya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Mari saat ini kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, luar biasa sekali Tuhan kita ini. Karena apa? Dalam setiap permasalahan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita ini menyerah dalam keadaan apapun juga. Karena Tuhan kita sangat mengenal pribadi anak-anaknya, sangat mengenal pribadi ciptaannya. Dia itu tahu seberapa kemampuan kita, karena Dia adalah Tuhan kita. Makanya Dia tidak akan memberikan beban itu melampaui dari kemampuan kita sebagai anak-anaknya. Di sini Paulus menasihatkan bahwa pencobaan apapun, kalau kita tetap percaya Yesus, Tuhan berjanji bahwa Ia akan tetap menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan kita itu akan selalu menyertai kita terhadap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu mengerti saat umatnya saat sedang mengalami pencobaan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkata Tuhan aku menyerah, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Di saat anak-anaknya mengalami pencobaan, jangan pernah menyerah, karena kita itu percaya bahwa Tuhan kita akan selalu menyertai kita. Allah tidak berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya sebagai orang-orang Kristen kita tidak akan ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini, dalam kita itu menghadapi segala permasalahan yang ada. Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan Tuhan berjanji akan selalu memberi kekuatan bagi kita dan makanya kita jangan sampai kita ini menyerah.
sebagai anak-anak Tuhan berarti kita tuh lepas dari masalah. Oh tidak. Masalah itu pasti ada selama manusia ini masih hidup. Jadi selama kita ini masih hidup, persoalan itu pasti masih selalu ada. Kecuali orang yang sudah meninggal dunia, sudah selesai semua permasalahan di dunia ini, dan dia tidak akan mengalami penderitaan di dunia ini. Tapi kalau dia bukan orang percaya, pasti juga tidak akan sampai ke surga. Tapi kalau orang yang percaya, meninggal pun dia tidak ada masalah di dunia, tapi dia aman di dalam lindungan Tuhan, di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ini, janji-janjinya adalah ya dan amin. Makanya kalau kita berdoa, ya kita ini jangan, Tuhan lepaskan saya dari masalah. Jangan demikian, karena masalah akan selalu ada. Tapi kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan, berikan aku hikmat-Mu Tuhan, agar aku bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik Tuhan. Dan semuanya clear, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan. Kalau kita berdoa, Tuhan lepaskan dari masalah, masalah akan datang lagi. Apakah kita bisa menghadapi masalah itu dengan baik? Apakah kita bisa menghadapi masalah itu dengan kekuatan? Tidak. Kekuatan kita yaitu dari Yesus untuk menghadapi semua permasalahan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan ada selalu di dalam hati kita, dalam hidup kita. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemampuan bagi kita. Kita akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Kalau kita menyerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan itu akan selalu menyertai kita lewat kuasanya, dengan kuasa Roh Kudusnya. Jadi jangan pernah menyerah, karena ada Tuhan yang setia dan menyertai kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kesimpulan yang saya ambil, cobaan yang kita alami tidak melampaui kemampuan kita sebagai umat manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi orang yang bersandar kepadanya. Kalau kita tidak pernah bersandar, belum apa-apa, kita sudah tahu, aduh aku menyerah. Ini yang saya alami. Apakah soal yang tidak menyerah tidak saya alami? Saya alami sendiri. Wong saya mendengar lagu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Aduh, saya belum baru mau menyanyi, saya sudah menangis. Oh Tuhan, benar Tuhan, ini lagu ini mengingatkan aku agar aku tidak menyerah dalam kehidupan ini. Aku tetap harus berjuang, apapun keadaannya Tuhan. Di dalam suasana COVID ini Tuhan, di dalam PPKM ini, aku tetap harus berdoa kepada Engkau Tuhan, tetap melayani-Mu Tuhan, tetap kami di dalam persekutuan doa. Karena apa? Bagaimana saya tidak menyerah, kehidupan saya sehari-hari sibuknya melebihi orang kantoran kali ya. Wong saya tuh lihat, sebentar lagi Zoom, sebentar lagi kita ada pertemuan meskipun secara online ya, kita ada persekutuan wanita, kita ada persekutuan doa, kemudian kita ada streaming juga ada. Oh luar biasa, sehari-hari jadi kita hidup ini kita harus semuanya itu kita manage dengan baik. Keluarga, pelayanan, kemudian apa kegiatan kita, hobi kita, semua harus berjalan, harus seimbang. Suami pelayanan, kita juga pelayanan, anak bekerja. Kita jangan semuanya diberatkan salah satu, nanti akan jomplang, tidak seimbang. Tapi kalau kita ini sama-sama di dalam keluarga ini, kita sama-sama bersekutu dalam Tuhan, semua kegiatan kita, semua permasalahan kita, Tuhan akan juga ikut campur tangan sehingga semuanya menjadi ringan. Apapun persoalan kita, apapun juga yang kita akan lakukan, Tuhan menyertai kita, semua menjadi ringan, menjadi enak, semua menjadi sukacita dalam Yesus. Karena apa? Suami saya kalau pelayanan sampai malam pulangnya. Lah apakah saya juga akan waduh kenapa ya dia ya, ngapain ya dia ya? Itu akan menjadi suatu hal yang
yang tidak baik dalam pikiran kita. Maaf ya, saya minum dulu ya. Terima kasih. Luar biasa. Kenapa? Kehidupan sehari-hari saya. Ngapain lagi sih saya tidak dekat dengan Tuhan di saat-saat seperti sekarang ini? Ini saatnya. Di saat ada COVID ini, kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar. Ya kita harus di rumah, bukan hanya kita malah ngerumpi sama tetangga, tapi kita saatnya kita tuh mendengarkan, selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya sering di YouTube saya dengarkan kok juga firman Tuhan dari pendeta-pendeta manapun juga. Saya juga harus membaca Alkitab. Saya mendengar dan saya harus membaca, dan saya harus merenungkan firman ini siang dan malam. Kenapa? Karena janji Tuhan itulah ya dan amin. Janji Tuhan itu harus kita aminkan bahwa itu akan datang pada saatnya yang tepat. Karena janji Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Itu sangat luar biasa. Coba setiap hari saya sunyi. Nanti itu jam-jamnya itu ya, dari jam 5 sampai jam 7, dari jam 7 sampai jam 9, nanti jam 9 lagi sampai malam. Itu terus menerus setiap hari. Bagaimana saya memanage keluar keadaan ini, jam-jam ini, kesibukan ini, kalau saya hanya aduh Tuhan, aku nggak bisa apa-apa di saat nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kemana-mana. Ini kita pergunakan saat-saat yang begini, itulah memuji Tuhan, memuliakan namanya, mengagungkan Dia, menyebarkan semua berita-berita kemuliaan Tuhan. Injil kerajaan Allah harus kita beritakan bagaimanapun juga caranya. Ada sosmed, kita pergunakan dengan sosial media. Kenapa? Jangan menyerah dengan keadaan ini. Kalau kita menyerah, apa gunanya Tuhan selalu menyertai kita? Jadi di sini Tuhan memberi kita kekuatan agar kita ini dapat menanggung semua pencobaan yang ada. Jangan pernah menyerah. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih telah menyaksikan video tadi. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga masih ada video-video lainnya yang akan memberkati kita semuanya. Terima kasih.